apakah Abah akan berhenti menggaungkan semangat perjuangan keilmuan Syekh Nawawi? Saya? Ya. Tidak, sampai saya cekat saja modar pun tetap Syekh Nawawi. Apakah keluarganya bisa tirakat? Biarpun kata keluarganya ada bilang Gufron ini bukan duriannya Syekh Nawawi, kenapa saya mengangkat Syekh Nawawi? Sedangkan Kiai Maruf Amin mengakui saya silaturahmi, dijelaskan apapun. Pakai atuh otak sebentar, Bos. Masya Allah, luar biasa memang ulama kita, Kiai Haji kita Mama Gufron. Luar biasa, beliau adalah sosok guru besar yang mana Mama Gufron ini ta'zim, kemudian terus memperjuangkan, bahkan di garis depannya yakni ulama kita yang terdahulu di masanya, Syekh Imam An-Nawawi Al-Bantani. Beliau adalah seorang ulama besar yang pada masanya beliau berasal dari Banten dan meninggal di kota Mekah. Saya respect sama Kiai Haji Mama Gufron, luar biasa, paten, terus berjuang. Di garis depannya Syekh Imam An-Nawawi, pokoknya luar biasa lah untuk Mama Gufron. Beliau rela memperjuangkan, membela, bahkan bagaimana agar Indonesia ini menjadi Indonesia yang berkedaulatan, makmur, sejahtera. Luar biasa. Saya respect banget sama ulama kita Mama Gufron. Beliau takzim kepada Syekh Imam An-Nawawi. Beliau lahir di Banten, kemudian wafat di kota Mekah. Yang mana Syekh Imam An-Nawawi banyak mengarang kitab-kitab, kurang lebih ada 115 kitab. Di antaranya satu ini Shahihul Ibad, kemudian Hadis Arba'in. Banyak lagi karangan beliau, luar biasa. Dan Mama Gufron juga saya sangat salut, respect, beliau terus berjuang, membela. Walaupun beliau ini katanya bukan juriyatnya Imam An-Nawawi, tapi beliau selalu di depannya Imam Nawawi, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kali ini saya akan merespon atau memberikan edukasi video yang baru-baru saja telah diposting di media sosial, yakni yang mana ulama kita yang katanya mengarang 500 kitab ya, bahasa Suryani, mampu berbicara sama malaikat, sama jin, bahkan sama hewan, semut. Luar biasa ulama ini. Ini beliau berbicara kepada seekor semut. Dengari. Makanya ditanya kata semut, ini bahasa semut. Bismillahirrahmanirrahim. Asyukun inna kaliyama kaliyama Gufron, atihi inna kaliyama adaliyama firma'u. Apakah saya didoakan enggak Gufron? Ya jelas lah. Karena ini saya informasi dengan Nabi. Nabi siapa? Nabi Sulaiman alaihi wassalam dengan saya. Kemudian beliau berdialog dengan malaikat. Dengari. Makanya tadi malam saya jam 2 habis sholat khusus saya berdialog dengan seluruh malaikat. Turunlah malaikat yang megang trompet itu, malaikat siapa? Malaikat siapa? Coba saya pengen dengar, malaikat siapa? Israfil. Israfil. Subhanallah. Assalamualaikum kali inna rahmatan, ini begini bahasanya. La kali inna rahmatan sukal al inna kalimat dunya amam kama sidi inna kalimat dunya. Gufron, maha kali inna kalimat dunya wal akhirat. Langit atas sidi inna kalimat firman Allah. Kalau ini dunia dipakai permasalahan, lebih baik kiamat. Subhanallah. Dan beliau juga adalah penjaga pintu-pintu surga atau neraka. Dengarin. Karena saya siap menjadi tumbalnya Pancasila dari dulu. Makanya kok berani-berani dari penjaga gawang neraka? Kok kenapa dari penjaga gawang neraka? Karena Indonesia mau dibawa ke neraka. Apa? Korupsi, narkoba, teroris, segala macam. Betul atau tidak? Tanggung jawab siapa? Ya ulama. Betul atau tidak? Jadi teman-teman sekalian, ini dimuliakan Allah Ta'ala, beliaunya adalah ulama besar kita, yang sama Mama Gufron, yang konon katanya mengarang 500 kitab bahasa Suryani. Beliau ini jago bahasa Suryani, banyak hafalannya, yang mana salah satunya makoli, makolah, apalagi kola, makoli, intikoli, gitulah kurang lebih, saya nggak ngerti bahasanya. Oke, teman-teman sekalian, jadi Mama Gufron ini sangat ta'zim kepada ulama kita yang terdahulu, yakni Syekh Imam An-Nawawi Al-Bantani. Beliau adalah seorang ulama besar pada masanya. Beliau lahir di Banten, kemudian wafat di kota Mekah. Beliau bahkan mengajar juga di kota Mekah pada masanya. Jadi saya pun sangat salut ya, aku ada Mama Gufron. Cuman sangat sayang, seribu sayang, beliau ini walaupun cinta kepada Imam An-Nawawi, ya semoga dengan cinta beliau kepada ulama kita ini dapat syafaat nanti di yaumul kelak, dapat barokahnya. Ya, tapi untuk Mama Gufron sedikitlah koreksi dari saya, sedikit aja. Coba yang aneh-aneh itu dihilangkan ya. Untuk Mama Gufron yang aneh-anehnya itu dihilangkan. Mau saya nyeleweng-nyeleweng, ya, yang katanya bisa bicara sama semut,
sama jin, malaikat, berdialog sama Allah. Beliau ini seolah-olah sudah seperti para anbiya terdahulu. Nabi Musa alaihissalam ketika berdialog sama Allah Ta'ala, ya, beliau itu melihat nurnya Allah aja, langsung jatuh dari bukit Tursina. Itu apa? Nabi Musa alaihissalam. Padahal kata ulama, nur cahayanya Allah Ta'ala itu seperti ujung jarum pentol. Lah ini Mama Gufron langsung berdialog, panjang lebar, luar biasa. Karomahnya nih ya katanya. Dapat berbicara dengan jin, binatang seperti semut dan sebagainya. Jadi Mama Gufron ini salah satu nih kalau dibilang ya, fitnahnya akhir zaman. Kenapa saya katakan fitnah akhir zaman? Karena ada-ada aja tingkahnya, ya, yang aneh-aneh gitu. Beliau ini ngaku-ngaku adalah seorang wali kutub. Sampai ada pengen mengatakan Mama Gufron adalah wali kutub, aulia, penutupnya para wali. Kita lihat nih video sama-sama. Abah Gufron juga akan mencetak para wali karena beliau adalah kutbil aktor, kutubnya kutub min auliyaillah pada zaman sekarang ini yang akan lahir selama 500 tahun sekali. Catat baik-baik. Nah seperti inilah respon-respon daripada pengikutnya gitu. Tapi yang buat saya heran banyak gitu yang ikuti ajaran daripada Mama Gufron gitu. Ya saya tak tahu kenapa seperti ini gitu. Jadi buat kita Mama Gufron, kalau emang beliau adalah seorang ulama pengarang kitab Suryani yang katanya Rasulullah itu dulu bahasanya Suryani, makoli makola, mafi Indonesia, mafi Mekah Madinah, tak tahulah saya tuh bahasanya, saya nggak pandai ikuti bahasa Suryaninya. Ya saya tahu hanya bisa apa? Qulil haqqo walau kana murran. Itu hadis Nabi. Katakanlah yang hak walaupun itu pahit. Nah, itu yang bisa saya tahu. Tapi kalau kayak bahasa Suryani saya tak tahu gitu. Ya buat Mama Gufron lah. Semoga kedepannya menjadi lebih baik lagi. Ya sudah banyak yang menyeleweng di Indonesia ini. Akhir zaman fitnah. Ada lagi yang bahwasanya Nabi Muhammad ini belajar ilmu nahwu sorob sama Habib ini. Ada juga yang masih sepilah banyak tuh di videonya tuh YouTube-nya Hari Pros ada. Ada lagi bahwasanya kalau ditanya Allah man buka ketika nanti di kuburan cukup sebutkan Habib ini udah bebas semua. Udah banyak yang aneh-aneh ya. Jadi buat kita ya, terutama ulama kita Mama Gufron, pamit ya, izin yuk sama-sama kita ya, jangan yang buat aneh-aneh, yang lurus aja lah, yang hak-hak aja. Apa yang disabdakan Rasulullah itulah, apa yang difirmankan Allah Ta'ala itulah, apa yang diucapkan sama para sahabat itulah, ini diucapkan sama ulama kita terdahulu 4 mazhab itulah dia. Jadi jangan yang aneh-aneh. Kalian yang bisa menilai gimana Mama Gufron.